Terima kasih masih bersama Pak Cahyo Kumolo. Pak Cahyo, kita mau bicara soal adaptasi ASN di adaptasi baru ya. Evaluasi Pak Cahyo terhadap work from home seperti apa, Pak? Yang pertama ya, posisi ASN kita ini 70% itu ada di daerah. Total 42, hampir 43 juta. Tetapi 1,6 juta itu tenaga staf, tenaga administrasi. Ini yang tidak bisa istilahnya difungsionalkan atau diberikan jabatan. Nah, makanya dalam konteks reformasi birokrasi, kami menyederhanakan birokrasi, mengganti pola pikir struktural di eselon 3, 4, dan 5 menjadi fungsional, itu bagian daripada ini. Nah, ada hikmah dari pandemi COVID ini, apalagi dengan PSBB, baik PSBB yang transisi maupun PSBB yang bertahap dan sebagainya, akhirnya mau tidak mau ASN kita itu harus kita bagi. Ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Dengan prinsip tetap berproduktif, ya, tetap mencapai target melayani masyarakat tidak terganggu, juga melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin. Ini clear. Instruksi jangan mudik secara prinsip tidak sampai 2% kok yang melanggar. Juga kita diberikan sanksi disiplin, jelas. Nah, termasuk kerja di rumah ini. Jadi evaluasi kami, oh ternyata model pola yang sangat-sangat efektif, sangat-sangat efisien. Dengan kalau awalnya new normal atau kebiasaan baru yang kita capai, sama. Semua tugas ASN, termasuk di dalamnya TNI Polri, kerja dengan cepat. Melayani masyarakat dengan cepat, tetapi ada protokol kesehatan. Kami nyuruh kerja pers. Kalau dulu Mas sebagai reporter ngejar sumber berita, cari berita, ditulis, lari ke kantor redaksi, diketik, masuk ke redfile, jadi berita. Dan sekarang kan nggak, langsung aja wawancara dengan handphone, otomatis mau ditayangkan ke televisi, mau langsung berita online per detik, langsung jalan. Lah ini harus jalan. Di kantor kami juga sama. Surat masuk, otomatis langsung oleh siapa? Oh si A, si B, segera proses. Nah ini yang sedang kita atur. Karena ini menyangkut struktur manajemennya kita atur, kemudian fleksibilitasnya kita atur, kemudian dalam konteks infrastrukturnya kita atur. Nggak semua pegawai kita bisa pegang handphone. Paling punya handphone hanya untuk WA, untuk SMS. Tapi untuk bisa membuat aplikasi, kan tidak semua. Nah ini kita minta semua kementerian, lembaga, dan Pemda untuk belajar itu. Kalau kita lihat pertambahan jumlah yang positif, minggu ini sudah 80.000 lebih Pak ya. Dan corona diperkirakan puncaknya Agustus hingga September ya. Apakah pola kerja ini yang dipertahankan atau ada adaptasi? Secara prinsip edaran kami ada tanda petik fleksibel. Kalau hari ini pemerintah DKI sudah PSBB, kemudian mencermati gelagat perkembangan besok pagi atau minggu depan harus PSBB istilahnya bertahap atau normal atau transisi, ya ASN harus ikut. Karena kami membuat polanya tidak hanya 50-50 kerja. 50 kerja kedinasan di rumah, 50 kerja kedinasan di kantor. Itu untuk semata-mata dalam tanda petik agar mengikuti protokol kesehatan. Tapi juga sampai detail kita bagi shift-nya. Karena apapun kemarin permintaan gugus tugas, social distancing pada saat di kereta api, di bis, di terminal, di stasiun. Maka kita atur mulai jam 7 atau setengah 8, jam 10 kedua, atau siang atau sore. Nah itu untuk DKI
dan sekitarnya bisa jalan dengan baik. Jadi sudah mulai dikembangkan di Jawa Tengah, dikembangkan di Jawa Timur, termasuk 8 provinsi yang kemarin Bapak Presiden menyampaikan ini harus dicermati. Sampai kapan? Ya kita belum tahu. Tapi secara prinsip, teman-teman di kementerian lembaga yang kita sudah terus monitoring terus, tolong ada optimalisasi kerja. Ada hasil kerja yang harus produktif. Misalnya kalau kepolisian, kemarin sampai jam 12 melayani SIM. Sekarang bisa orang cari SIM, memperpanjang SIM, memperpanjang SNK cukup online. Bisa. Tapi kalau rumah sakit kan nggak bisa. Kalau harus foto SIM, foto imigrasi, paspor kan nggak bisa lah. Saya kira deh ada bagian-bagian mana yang bisa dikerjakan secara online di rumah, mana yang harus tatap muka. Tapi tetap tatap muka dengan protokol kesehatan tadi. Jadi intinya pada disiplin. Kami juga di sini kami menerapkan masuk harus pakai masker. Kita semua rapid test semua di sini. Ternyata ada 4 yang positif. Ya, sebagian terpaksa kita cek. Yang punya riwayat kesehatan ya tolong kamu kerja di rumah. Yang selama ini ruang kerjanya berdempetan, satu meja, ada jarak meja. Ini nanti akan menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang saya kira bagi saya punya tanggung jawab, ASN itu harus sehat. Yang kedua, ASN itu harus mampu melayani dengan cepat. ASN itu harus bisa mengikuti SOP masing kementerian, lembaga, instansi Pemda. Harus ikut aturannya Menteri, Sekjen, atau Sestama, atau Kepala Lembaga, atau Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kan garisnya itu. Itu aja. Jadi kalau dalam konteks PSBB, bagaimana aturan Gubernur DKI sampai 8 Pemda tadi. Kalau ini harus PSBB, ya otomatis ASN-nya mengikuti PSBB semua. Kecuali yang piket. Eselon 1, Eselon 2, dia piket. Mengontrol dari kantor, itu pun separuh-separuh. Itu semua wajib di rapid test atau gimana ASN? Wajib. Kalau di sini selesai semua. Semua. Itu ada 4,2 juta ASN semua bisa rapid test, Pak? Nah, yang 70% kan di daerah. Itu yang belum semua. Apalagi kalau nanti ada vaksin, muncul ya yang divaksin juga harus 260 juta penduduk. Dulu kan orang bayi lahir kan ada vaksin-vaksin TBC, itu kan semua. Untungnya kan sudah ada imunisasi dulu itu. Lewat KB dan sebagainya. Jadi ini untungnya di situ. Jadi kita ada daya tahan cukup kuat. Sekarang yang rapid test belum sampai 2 juta loh. Padahal penduduk kita 260 juta. Nah, sekarang dengan dibuka koridor ini, untung mal masih sepi. Tapi angkutan begitu penuh. Naik sepeda aja penuh. Oh, mau olahraga saja penuh. Nah, ini kami juga memwarning pada ASN, kamu harus ikut jaga loh, ikut ingatkan. Menjadi contoh kan? Contoh, mungkin kamu nggak bisa kayak model India, digebukin nggak bisa. Tapi kepolisian, TNI, ASN harus jadi garda terdepan. Turun ke daerah, turun ke lokasi-lokasi, mengingatkan lingkungannya, harus jaga jarak, harus pakai masker. Kuncinya di masker kok. Saya kira Pak Jokowi sudah memerintahkan kemarin bahwa produksi masker harus diperbanyak. Itu aja. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Siap. Pemirsa, tetaplah di special interview. Tahun 2020 ini tidak ada rekrutmen baru ANS ya? Memang ada yang pensiun juga ada. Tetapi dari jumlah ASN yang ada masih memadai untuk kerja. Malah ada sebuah kementerian yang sudah membatalkan sampai 3 tahun ke depan sekolah kedinasan itu nggak ada. Karena dianggap itu